Puji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini. Hari yang baik, hari yang luar biasa. Kami boleh berkumpul untuk kembali lagi mengingat pengorbanan Tuhan. Pengorbanan yang luar biasa, pengorbanan yang dahsyat. Yang rasanya engkau berjuang seorang diri. Tapi apa yang kau lakukan menyelamatkan seluruh dunia. Seisi dunia. Karena kasih-Mu yang besar membawa apa yang terbaik dari Engkau nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Pada sore hari ini kami juga memberi yang terbaik buat Engkau. Kami akan mulai ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang beracara, Tuhan yang pimpin. Sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sebelumnya kita mau mari, kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita mau memuji Tuhan, kita mau agungkan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, oh, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, oh ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Dengan segenap kami datang kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, senangkan Dia. Ku sembah Kau Tuhan. Dia yang kudus hadir Bapak Ibu Saudara. Dalam kekudusan kami mengangkat tangan. Ku angkat tangan. Ku rindu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau kudus, sebab Engkau yang kudus. Oh, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, oh, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Ya, dengan segenap hati, dengan segenap hati, ya, dengan segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa, dengan kekuatan kami, dengan
Kudus ada di tengah-tengah kita, sebab Engkau yang kudus, oh, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Amin, haleluya. Ya Yesus, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Ya, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Kami mau yakinkan Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak menerima pujian kami Tuhan, menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk sambil engkau lihat salib, katakan, sebab Engkau yang kudus, oh, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak menerima, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Amin. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa
sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Dengan tubuh yang hancur, Kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas tuh Kau tolak paku yang menusukku. Kau sungguh relakan darah-Mu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Sungguh-sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu terbesar, betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah, betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu aku hidup. Karena salib-Mu aku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Mari kita berdiri Bapak Saudara.
kembali jemaat bisa duduk tetap di dalam suasana doa. Yesaya 53 ayat yang ketiga berkata, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, ini merupakan nubuatan tentang apa yang akan dialami oleh Yesus ketika dia berada di dunia. Dari isi nubuatan yang sudah kita dengar dalam bacaan, menyatakan bahwa Yesus akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Seperti film yang baru saja kita ikuti. Paling tidak ini menjadi suatu cermin, suatu gambaran apa dan bagaimana Yesus ketika dia melakukan sesuatu bagi kita manusia. Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah, bukankah Yesus adalah Allah? Mengapa menyelamatkan kita harus dengan cara menderita? Apakah dia tidak sanggup menyelamatkan manusia tanpa harus mengalami derita seperti yang dapat kita lihat? Walaupun ini tidak seperti yang sesungguhnya. Saya percaya peristiwa yang sesungguhnya yang terjadi kepada Yesus jauh lebih dari apa yang kita tonton. Kalau kita memperhatikan film, di bagian akhir ditampakkan wajah Yesus yang penuh luka. Kita masih bisa melihat bahwa itu wajah seorang manusia, walaupun berubah dari wajah asli karena sudah memar dan babak belur. Tetapi nubuatan menyatakan bahwa wajahnya tidak bisa dikenal lagi sebagai anak manusia. Itu berarti sesuatu yang jauh lebih dari apa yang kita sudah saksikan. Di dalam Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan. Saudara, kemuliaan hilang membuat manusia putus hubungan dengan Allah. Ketika hubungan manusia putus dengan Allah, maka mau tidak mau kepada manusia diperhadapkan konsekuensi daripada dosa itu. Apakah konsekuensi dosa? Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, kematian kekal, penderitaan selama-lamanya. Itulah konsekuensi daripada dosa. Sesungguhnya kita manusia, Bapak, Ibu, dan saya, kitalah yang harus menerima penderitaan. Kitalah yang harusnya menerima penghukuman. Seharusnya tangan kitalah yang dipaku. Seharusnya kaki kitalah yang harus dipaku. Seharusnya kepala kita yang harus dimahkotai duri. Seharusnya punggung dan dada kita yang harus dicemeti. Tetapi Yesus telah mengambil alih semua yang seharusnya ditimpakan kepada kita manusia. Saudara, hanya untuk supaya kita manusia terbebas dari penderitaan dan penghukuman kekal, Yesus bahkan rela mati dengan cara digantung di kayu salib.
Di dalam Galatia 3:13 berkata, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu, mati dengan cara digantung di kayu salib adalah satu hal yang sepatutnya terjadi kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang setimpal, perbuatan jahat. Dalam masa hidup Yesus, tidak ada satu perbuatan jahat. Yang ada adalah perbuatan baik. Orang yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Mereka yang bahkan mati pun dibangkitkan oleh Yesus. Tidak ada perbuatan jahat. Tetapi kita bisa melihat bagaimana keganasan, kebencian yang terekspresi lewat film tadi. Saudara selama menonton film ini, ketika pujian satu demi satu dinyanyikan, hati saya hancur. Betapa kasihnya tanpa batas. Betapa kasihnya murni dan sejati. Tidak ada kasih seperti kasih Yesus. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahkan untuk membebaskan kita manusia dari akibat dosa, Yesus tidak hanya rela mati untuk kita manusia yang berdosa, tetapi Yesus bahkan mau dijadikan dosa. Dia berada dalam posisi dijadikan dosa. Di dalam 2 Korintus 5:21 berkata, akan tetapi dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sejak dunia diciptakan, sejak manusia pertama ada di bumi, sampai dunia ini berakhir, saya hanya mau tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah menjumpai ada kasih seperti kasih Yesus. Kasih yang tanpa batas, kasih yang tak terukur. Kalau saja kita mau jujur dalam hidup ini, seberapa kita mengasihi Dia, tentunya yang mampu menjawab adalah pribadi kita masing-masing. Lewat kasih-Nya yang tanpa batas, kasih-Nya yang suci dan kudus, setiap manusia dapat beroleh pengampunan. Tidak terbatas. Seorang penjahat yang menghina Yesus, kalau engkau anak Allah, buktikan seperti yang engkau katakan. Tapi yang satu berkata, aku ini orang berdosa. Ingat aku apabila engkau datang kembali. Yesus bilang, hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Kasih Yesus adalah kasih yang tanpa batas. Karena Kasih-Mu ku hidup, Oh, karena salib-Mu ku menang. mari kita bangkit berdiri untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Bisa siapkan roti dan anggurnya. Melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
Haleluya. sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Persiapkan tubuh dan darah di tangan Bapak Ibu. Saya akan bacakan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Amin, haleluya. telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat setinggi-tingginya tubuh dan darah yang ada di tangan Bapak Ibu. Haleluya. Sebelum kita makan dan minum, ikuti doa yang saya ucapkan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kasih karunia anugerah-Mu yang kami terima melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur karena Engkau yang suci rela menjadi dosa. Engkau yang benar rela disalahkan supaya kami yang salah dibenarkan, supaya kami yang harus dihukum beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami memperingati hari kematian-Mu di dunia ini 2000 tahun yang lalu, dan sesuai dengan firman-Mu kami harus melakukannya. Makan dan minum tubuh dan darah-Mu dengan tujuan mengingat kematian-Mu demi cinta dan kasih-Mu kepada setiap kami. Kami percaya di dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa, kuasa menyembuhkan, menguatkan, menghiburkan, melenyapkan segala masalah, segala persoalan. Kami percaya sore malam hari ini ada kuasa yang akan terjadi di dalam tubuh kami melalui tubuh dan darah-Mu. Lewat tubuh dan darah-Mu kami tolak segala penyakit. Kami tolak migrain, vertigo, sakit paru-paru, sakit jantung, sakit liver. Kami tolak tumor, kami tolak kanker, diabetes, leukemia. Kami tolak sakit ginjal, kami tolak miom, kami tolak kista, kolesterol, asam urat, segala penyakit apapun juga kami tolak. Virus corona, virus corona kami tolak oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Kami semua dibebaskan dari segala penyakit. Kami semua yang sakit, siapa saja yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bapa dalam sorga, mereka yang ada di rumah saat ini, mereka tidak bersama dengan kami. Tuhan pun jangkau dan jamah mereka. Mereka pun akan mengikuti perjamuan makanan minum tubuh dan darah-Mu. Baik jemaat GPDI Efrata Wiyung Surabaya maupun jemaat GBI Efrata yang ada di Kota Luwuk
mereka juga ada yang mengikuti live streaming kami, khususnya dalam kami melakukan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan juga menjamah setiap mereka, bahkan kami semua yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, jalan buntu dibuka, beban berat diangkat, digantikan kelegaan, rumah tangga yang bermasalah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Mari kita akan makan dan kita akan minum. Inilah tubuh dan darah Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Eli, Eli, lama sabachthani. Mari semuanya cerita Yesus di kayu salib. Tadi kita baru menyaksikan, kita baru mendengar ketika Yesus memanggil Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, semua terjadi hanya karena kasih-Nya kepada kita manusia. Sabachthani. Amin, haleluya. Cerita Yesus di kayu salib. Amin. Yang minum jawab dosamu dan dosaku, karena kasih. Buat kasih-Mu yang tanpa batas, buat kasih-Mu yang tak terukur bagi kami. Amin. Haleluya. Karena kasih-Nya. Eli, Eli, lama sabachthani. Amin. Haleluya. Yesus di kayu salib, yang minum cawan dosamu dan dosaku, karena kasih-Nya. Yesus, tidak ada kata yang dapat kami pakai untuk melukiskan kasih-Mu. Banyak kali kami justru menyakiti hati. Kami tidak ingat bahwa hanya karena kami, Engkau rela mengalami semua seperti yang dipertontonkan kepada kami. Ampuni kami Tuhan atas segala kekurangan, kelemahan, salah dan dosa-dosa kami. Dan biarlah hidup kami selalu berlayak di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagi Engkau. Oh, haleluya. 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 Jesus. Haleluya. 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 Amin. 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 Terima kasih Yesus. Amin. 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 Ya. Jesus, haleluya.
meteraikanlah firman-Mu. Baik yang hamba sampaikan, maupun yang diekspresikan lewat film, boleh tertanam di hati kami. Dan kami akan menjadi anak-Mu yang semakin mengasihi Engkau. Kami mau menjadi anak yang mengampuni orang lain, sebagaimana Engkau yang tidak sedikit pun membenci siapapun. Mengajar kami dari kayu salib akan rahasia Allah yang paling dalam, yaitu cinta dan kasih. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengampuni. Dan kami tahu kesanggupan itu hanya datang dari Engkau lewat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dari awal acara sampai selesai ibadah kami dalam memperingati hari kematian. Umat-Mu yang telah datang dari rumah tiba dengan selamat di tempat ini. Dalam perlindungan dan penjagaan penyertaan Tuhan yang sempurna. Perbuat saat mereka pulang. Mara bahaya, musibah, malapetaka, kecelakaan, maut, penularan virus corona kami tolak di dalam nama Yesus. Tiba dengan selamat di tempat kediaman mereka. Dan peristirahatan sepanjang malam juga dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Bangunkan kami besok dengan kekuatan baru. Dengan itu kami beraktivitas. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kalau sebentar umat-Mu juga akan memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati besar kecil. Kami percaya kalau mereka sudah melihat besarnya pengorbanan-Mu kepada kami manusia yang berdosa, kepada pribadi kami masing-masing. Kami yakin umat-Mu tidak akan sekedar memberikan persembahan. Mereka belajar memberi yang terbaik bagi Engkau. Kalau mungkin pun ada yang mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan, Tuhan pun membalas berkat sesuai dengan janji-Mu. Makasih Bapa, kami titip dalam doa kami pemerintah bangsa negara kami dari pusat sampai terendah RT. Dalam upaya mereka memutus penularan rantai virus corona ini. Kami tolak patahkan di dalam nama Yesus semuanya itu. Dan biarlah lewat pemerintah kami, apa yang mereka kerjakan boleh memberikan hasil yang baik. Dan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua jemaat yang ada di tempat ini, sekali lagi yang di ruangan ini, di rumah. Jemaat Tuhan yang ada di GBI Efrata Lubuk, di rumah mereka masing-masing juga yang mengikuti live streaming, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan membawa engkau terus naik dan tidak turun. Menjadikan engkau kepala bukan ekor. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkati usaha pekerjaanmu. Diberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Sekarang terimalah berkat, rahmat serta anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kita. Dalam pimpinan persekutuan dan pengantaran Allah Roh Kudus, menyertai, menjaga, melindungi, memberkati kita sekalian hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Semua katakan amin.